Assalamualaikum Mas Sakti, Mas Cokro, oke. Pripun Mas kabare? Alhamdulillah saya Mas. Mas Ari benar nak? Monggo. Waalaikumsalam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gembolo Geni Kediri. Kita kembali lagi di sini di channel kita Gembolo Geni Kediri. Kemarin kita sudah membahas tentang makam Mbah Boncolono. Saat ini kita akan coba membahas lagi. Saya itu penasaran dengan sebuah gua yang ada di Gunung Klothok itu, yang namanya Gua Selomakleng. Nah, kemarin itu sempat saya disinggung sedikit di part yang satu kemarin. Dan itu saya penasaran sebenarnya Gua Selomakleng itu apa, dan itu sejarahnya seperti apa. Kita akan coba tanya-tanya kepada pakar-pakar ini ya. The pakar ini kita tanya, mungkin mereka sudah lebih jelas mitologinya seperti apa, cerita dari rakyat itu seperti apa. Kita akan coba tanyakan nanti. Di sini kita ada di sini Mas siapa? Sakti. Mas Sakti ya. Dan di sini Mas Kang Cokro. Kang Cokro dan Mas Hari. Dan saya sendiri Mas Agung Nugroho ya. Oke, kita langsung saja Mas. Kemarin itu sempat dibahas, disinggung sedikit Mas tentang mitologi namanya Gua Selomakleng dan keberadaan Dewi Sekartaji ya Mas ya. Itu menurut jenengan itu nama dari Selomakleng itu sebenarnya apa Mas? Ya kalau diambil dari selo itu kan dari arti Jawa itu kan watu, artinya batu. Kalau mangkleng itu nyengkleng gitu Mas ya, mungkin ya kayak gitu ya. Kalau dari apa itu dari orang-orang itu sih aku belum pernah dengar Mas cerita-ceritanya. Mungkin Mas Sakti itu mungkin lebih tahu kan gitu. Coba Ya, kalau Mas Sakti gimana Mas Sakti? Kalau selo itu ya memang batu. Kalau mangkleng itu kalau menurut saya itu kan seperti apa ya, nyengkleng atau apa ya, bersimpangan atau perjalanan apa, jalan lorong waktu atau tembus lah. Apa jalan singkat lah. Mungkin di situ ada sebuah lorong waktu, makanya untuk nyengkleng lah, untuk menuju suatu tempat yang dimaksud ibaratnya. Apalagi di situ kan menurut ceritanya tempat bertapanya Dewi Kilisuci atau tempat untuk dia menyendiri lah, menyendiri, mendekatkan diri pada sang kuasa. Nah, jadi di situ Dewi Kilisuci, Dewi Kilisuci. Nah, kalau Dewi Kilisuci dengan Dewi Sekartaji atau Dewi Songgolangit itu satu kesamaan ataukah beda orang ya Mas menurut jenengan Mas? Mas Cokro? ya kalau menurut saya sendiri sih itu cuman apa ya istilahnya itu kalau pencarian dalam diri sendiri loh Mas ya. Itu kayaknya kok sama, tapi juga belum tahu persis lah. Ya coba kapan-kapan ntar itu kita itu tanya ke narasumber gitu. Bahwasanya sebenarnya siapa yang namanya Dewi Sekartaji, Dewi Kilisuci dan Dewi Songgolangit. Kan itu kan mempunyai nama yang beda kan gitu. Tapi dalam kenyataan yang ada sebenarnya siapa-siapa kan ya belum ada yang tahu kan gitu kan. Ya, kalau Mas Dewi sendiri? Ya kalau menurut yang ini sejarah yang diceritakan, menurut sejarah itu ya satu orang ya. Ya ibaratnya kalau orang Jawa itu julukan. Kalau yang Sekartaji itu kan mungkin karena rupanya itu rupawan, cantik jelita, makanya dijuluki Sekartaji. Apalagi kalau sejarah itu katanya itu Dewi Sekartaji atau Dewi Kilisuci itu kan sakti ibaratnya. Jadi seorang wanita cantik yang apa ya, yang sakti atau yang bisa melindungi dirinya. Oh iya. Jadi Sekartaji, sekar itu dari kata kembang atau bunga ya, dan taji itu Kalau taji itu kalau jalu ayam itu ya, senjata. Istilahnya untuk senjata perlindungan, perlindungan diri. Ya seorang wanita yang cantik yang bisa melindungi dirinya sendiri. Entah itu dari ibaratnya godaan mana-mana gitu ya. Ya bisa melindungi dirinya sendiri lah.
Kalau saya sendiri itu kemarin juga sempat tanya-tanya ke orang itu, ke orang di sekitar situ, warga sekitar itu, Mbah, soal ini apa itu namanya Gua Selomangkleng itu sebenarnya tempat apa toh Mbah? Kalau Gua Selomangkleng itu dulu tuh tempat pertapaan dari Dewi Sekartaji, dan di situ katanya itu juga ada jalan menembus ke lorong waktu ke apa itu Segoro Kidul itu Mas. Eh, apakah mungkin itu yang disebut dengan nyengkleng, nah jalan tembus. Oh, iya, ya, mungkin itu ada anu, tapi untuk sesi sejarah kita tetap akan kuat itu, nanti kita harus punya narasumber ya Mas ya, kita narasumbernya kita cari, kita insya Allah ada narasumber itu seorang guru sejarawan, juga dia seorang penjaga petilasan di Sendang Kamandanu, yaitu Mbah Suratin ya Mas ya. Kalau sahabat ingin tahu Mbah Suratin itu siapa, silahkan klik ke belakang lagi, cari di penelusuran Gembolo Geni episode penelusuran satu suro di makam Joyoboyo. Itu Mbah Suratin itu beliau itu adalah seorang guru sejarah. Jadi dia mungkin lebih mengerti tentang siapa Sekartaji ini, siapa Dewi Kidi Suci ini, dan siapa Dewi Songgolangit ini, dan mungkin sejarah itu nanti kita akan coba kupas secara sejarawan dan apa itu tentang budaya reog sendiri itu apa ada hubungannya dengan Sekartaji ya. Tuh, terus gimana Mas? Ya insya Allah ntar kita itu akan cari tahu lah ya, kita expose untuk belajar bareng tentang sejarah kan gitu ya. Jadi kalau kemungkinan besar itu antara kerajaan Kediri zaman dahulu itu sama Reog Ponorogo itu kayaknya itu emang ada sangkut pautnya Mas. Iya. Mungkin aja gitu, mungkin Mas Sakti kan lebih tahu, maksudnya itu kan dari dari bapaknya dulu, mbaknya dulu kan juga pernah cerita kan gitu ya Mas. Itu gimana Mas ceritanya? Ya kalau masalah berkaitan dengan Ponorogo ya memang ada lah intinya. Kan dulu raja siapa itu yang dari Ponorogo itu kan ingin meminang Dewi Kidi Suci itu kan, atau Dewi Sekartaji. Kan waktu dulu kan ceritanya itu kan minta ada berapa permintaan kan gitu untuk bisa meminang Dewi Sekartaji itu. Kan salah satunya itu kan minta dibuatkan jalan tembus lah ini, atau juga jalan apa ya, jalan lorong lah, jalan cepat atau jalan tembus lah. Makanya mungkin kalau Gua Selomangkleng itu kan ada salah satu sisinya yang berupa lorong, atau mungkin ya jalan gaib atau jalan yang rahasia lah intinya. Nah itu mungkin ya tempatnya di situlah mungkin salah satu persyaratannya yang untuk meminangnya gitu. Dan tentang itu untuk cerita Bujang Ganong terus Singo Barong itu kan juga legenda dari Ponorogo waktu mau melamar Dewi. Ada sedikit cerita Mas tentang kalau Ganongnya itu. Yang saya ketahui dari sejarah, kalau Bujang Ganong itu kan ceritanya dia utusan lah, utusan yang diutus untuk memboyong atau meminang Dewi Sekartaji. Dan waktu itu kan disuruh pakai topeng lah katanya. Makanya itu kan akhirnya kalau terus istilah Jawa disabdo, topengnya itu tidak bisa dibuka selamanya, akhirnya ya itulah jadi Bujang Ganong kalau di Reog Ponorogo itu. Oh berarti kalau yang di sebelahnya Gua Selomangkleng itu kan ada patung itu kan? Ya mungkin aja itu ya. Kalau patung itu kemarin saya dikasih tahu sama orang situ itu katanya malah patungnya Mas Buto Lucoyo itu. Yang di depannya itu katanya yang mulutnya disobek itu kan katanya patung dari Buto Lucoyo itu kan, nggak tahu ya, legendanya juga katanya itu waktu itu mau meminang namanya Dewi Sekartaji dengan persyaratan dia harus membawa emas yang dikasih kukusan ini kan, jenengan pun ngertakan ceritanya kan napa? Nggih, leres. Nggih. Niku kados ngeten.
kalau dengar-dengar dari cerita, maksudnya cerita rakyat, itu dulu mau dinikahin, tapi harus ada syaratnya. Istilah wong Jawa kudu ngebeki kukusan diseni karo mas. Ya. Tapi pas ujungnya itu dilubangi. Jadi apa mungkin bisa penuh kan gitu. Terus akhirnya di situ itu konon kabarnya itu di situ ada namanya Gunung Mas Kumambang kan gitu. Jadinya kan gitu ya, nggak tahu ya sebenarnya. Mitologinya itu emasnya berceceran di situ, bertumpuk menjadi gunung, dan warga sekitar itu disebut dengan julukan Gunung Mas Kumambang. Nah itu. Jadi itulah sahabat Gembolo Geni, itu sebuah mitologi yang kita ketahui tentang keberadaan Dewi Sekartaji, Dewi Songgolangit, dan Dewi Kilisuci, juga keberadaan sebuah gua Selo Mangkleng itu yang kita ketahui dari mitologi atau cerita dari turun temurun ya, seperti itu. Tapi untuk kepastiannya kita coba nanti akan kuak lagi menurut narasumber dari sejarawan, guru sejarah. Kita coba tanya nanti ke Mbah Suratin ya, sobat Gembolo Geni Kediri. Saksikan untuk channel berikutnya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan dukung terus channel kami supaya bisa lebih berkembang dan bisa bermanfaat, khususnya untuk bisa melestarikan budaya bangsa, khususnya di tanah Jawa dan kota Kediri kita tercinta ini. Ya begitu Mas ya. Ya, untuk pembahasan kita kali ini, apa ada yang perlu dibahas lagi atau mungkin? Nah itu ya, mungkin kalau ini dari benak saya sendiri sih Mas ya. Kalau sekarang kan zamannya kan, kalau dari umur itu kan kerajaan Kediri itu kan yang paling tertua sendiri. Kerajaan Kediri. Iya kan, Ya, kerajaan tapi yang tertua dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan Nusantara. Iya. Dan sekarang pun di Kediri sendiri itu banyak ditemuin situs-situs bersejarah. Ya mungkin ini dari alamnya kayak gini, apa itu mungkin sudah waktunya atau itu memberikan lambang, itu kan ya juga kurang tahu ya Mas ya. Kan apa ya, segala sesuatu itu kalau mungkin dinilai dari situ itu dikembalikan kepada Allah, itu di situ itu pasti ada intinya, itu ada hikmahnya juga, terus pasti ada sesuatu yang disembunyikan, kan semua itu kan rahasia Allah kan gitu. Mungkin sebagai pangiling-iling Istilahnya. intinya supaya kita sebagai warga Kediri khususnya itu jangan pernah melupakan sejarah, biar belajar kembali. Makanya mulai bermunculan situs-situs itu. Jadinya jangan pernah melupakan sejarah. Tanpa sejarah kita tidak ada. Bahwa sebenarnya kota Kediri ini adalah sebuah kerajaan yang besar dulunya Mas ya, kerajaan besar, dan sekarang juga sepertinya kerajaannya sudah hilang, nggak tahu kemana itu sudah. Yang lain-lain seperti Singosari sepertinya sudah ditemukan Mas ya kerajaannya, tapi Kediri memang belum bisa ditemukan. Ya semoga saja dengan berjalannya waktu semua itu bisa terungkap dan kerajaan Kediri itu bisa muncul lagi, bisa diungkap oleh pemerintah bahwa sana di sini ini adalah kerajaan paling tua di Nusantara, dan kerajaan Kediri itu adalah suatu kebanggaan juga, suatu aset dari Nusantara, aset dari daerah yang tak ternilai harganya Mas ya. Jadi memang harusnya bangsa yang besar adalah bangsa yang mau belajar dari sejarah kelam masa lalunya, seperti itu Mas ya. Ya, untuk ada pesan-pesan lagi Mas untuk buat sahabat Gembolo Geni akhirnya? Pesannya itu apa ya? Ya kalau pesannya itu ya yang penting satu, ya kita itu ya harus hati-hati lah. Yang kedua, kita itu banyak mendekatkan diri pada Allah. Yang ketiga, pokoknya itu jangan lupa itu, jangan nyampe ninggal ibadah, itu aja lah. Ya. Kalau Mas Sakti sendiri ada pesan? Ya samalah, jangan pernah meninggalkan ibadah, dan kalau bisa itu generasi muda sekarang itu belajarlah dari sejarah.
karena sekarang zaman sistemnya gadget, banyak yang melupakan sejarah, terlalu enjoy dengan apa ya sekarang teknologi, akhirnya sejarah itu lambat laun akan hilang. Ya kalau bisa itu generasi muda tetap bisa tahulah sejarah, jangan sampai hilang sejarah. Kalau Mas Ari, Mas Ari sendiri, mana Mas Ari? Semangat terus saja lah, menguatnya. Ya Mas, tentunya kita harus semangat, tetap semangat, kita terus tetap berdoa, kita berjuang agar sejarah-sejarah ini tidak akan pernah luntur, tidak akan pernah ditinggalkan, dan tentunya semua itu ya harus bisa menjadi apa ya Mas ya, penyemangat lah buat kita, bahwa sana sejarah-sejarah luhur itu harus terus dikuak dan harus bisa diangkat ke permukaan, khususnya buat generasi-generasi muda itu supaya bisa mengerti lah seperti apa perjuangan dulu para leluhur kita untuk mendirikan negara Indonesia ini. Tentunya bukan sesuatu kemudahan seperti membalikkan telapak tangan seperti ini kan, tidak. Itu dimulai dari kerajaan, berperangan, terus penjajahan, itu kan juga perlu kita gali terus, kita pelajari, jangan sampai hilang ya. Ya udah sobat Gembolo Geni Kediri, kali ini perbincangan kita cukup di sini dulu. Insya Allah lain waktu kita akan coba gali lagi lebih dalam tentang kerajaan-kerajaan atau misteri-misteri yang ada di kota Kediri ini. Kita sebenarnya mau keluar kota, tapi kita di Kediri ini saja belum bisa tuntas. Untuk satu wilayah, untuk Sekartaji saja banyak situs-situs ya Mas ya, yang masih belum bisa kita kunjungi. Dan insya Allah nanti kita akan bandingkan dengan ahli sejarah seperti apa sebenarnya sejarah tentang Dewi Sekartaji, Dewi Gili Suci ataupun Dewi Songgolangit itu. Oke, untuk sahabat Gembolo Geni, nantikan tayangan kami selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.